ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil kita sebagai umat yang beriman, kaum muslimin, agar senantiasa terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Hatta ya'tina al-yaqin. Bapak jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur atas segala limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala di siang yang cerah seperti ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin di luar sana yang jauh tidak mendapatkan nikmat kesehatan ataupun nikmat kesempatan untuk datang ke tempat ini. Saudara-saudara kita yang terbaring di atas ranjang rumah sakit, saudara-saudara kita mungkin yang sibuk di luar sana dengan usahanya, dengan bisnisnya, dengan perdagangannya dan tijarahnya, kita hari ini bisa menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan pada hari ini juga kita sudah berada di bulan Sya'ban, bulan yang ke-8 dari tahun Hijriah, yang mana ini merupakan jawaban, mungkin jawaban dari doa-doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita, usia kita panjang sampai kita bertemu di bulan Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar yang namanya bulan Sya'ban, bulan Sya'ban identik dengan gerbang menuju masuknya pintu Ramadan, yaitu gerbang masuk menuju bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Dan juga banyak di antara kaum muslimin, umat Islam yang merayakan berbagai macam ritual, yang berlomba-lomba untuk mencari amalan-amalan apa yang harus dilakukan di bulan Sya'ban ini. Semua amalan-amalan tersebut kita ketahui kecuali menelusuri atau menelisik kembali bagaimana hadis-hadis ataupun sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan ketika sudah masuk di bulan Sya'ban. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan yang harusnya kita jadikan contoh dan panutan dalam kehidupan kita. Di antara amalan yang sangat beliau sering lakukan ataupun maksimalkan di bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini adalah bulan yaitu ibadah puasa, puasa sunnah. Di antara riwayat yang pernah diriwayatkan oleh istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, yang senantiasa bersamanya selama 24 jam, beliau pernah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
Au kana ahabba syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Di antara bulan yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu melakukan puasa di bulan Sya'ban, kemudian menyambung dan melanjutkannya berpuasa di bulan Ramadan. Demikian juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin min Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu min Sya'ban." Saya tidak pernah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya kecuali di bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat Rasulullah banyak melakukan ibadah puasa selain bulan Ramadan kecuali di bulan ini, yaitu di bulan Sya'ban, di mana kita berada sekarang di dalamnya. Jamaah sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada pertanyaan, apa yang menjadi latar belakang ataupun faktor yang mendasari mengapa Rasul kita, panutan kita banyak melakukan ibadah puasa di bulan ini? Di antaranya disebutkan para ulama dalam kitabnya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falam araka ya Rasulullah tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu fi Sya'ban." Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka asy-syahru yakfulu anhu katsirun minan nas." Pada bulan ini sebenarnya banyak orang yang lalai terhadap ibadah-ibadah. Banyak orang yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa asy-syahru, dan bulan ini turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan ini adalah bulan diangkatnya amalan-amalan soleh menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an asum wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya senang dan bahagia apabila amal perbuatan saya diangkat kepada Allah sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Inilah alasan yang mendasari mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Demikian juga yang kedua jamaah sekalian adalah ibadah puasa di bulan Sya'ban ini menjadi pemanasan dan latihan. Sebab ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, ibadah yang kita lakukan bukan hanya ibadah fisik saja. Semuanya kita harus melatih, memanaskan jiwa kita, menguatkan mental kita, menjaga lisan kita dari perbuatan atau perkataan-perkataan yang keji, dan juga menjaga hati kita dari penyakit-penyakit yang kotor. Oleh sebab itu, agar mudah kita melakukan ibadah yang sangat berat di bulan Ramadan, baik itu puasa di siang hari, kemudian salat di malam hari, tilawah Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan terasa menjadi ringan insyaallah ketika kita membiasakan berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian dalam para ulama juga menyebutkan di antara hikmah ataupun alasan yang mendasari mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, sebagaimana kita ketahui bahwa salat wajib ada yang dinamakan sunnah rawatib. Sunnah rawatib adalah salat-salat sunnah yang dikerjakan baik itu sebelum ataupun setelah salat wajib, yang mengiringi salat wajib. Demikian juga puasa Ramadan atau puasa wajib. Ada namanya puasa rawatib yang kita laksanakan untuk mengiringi puasa wajib, yaitu puasa qobliyah yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan ketika bulan Sya'ban, dan juga puasa sunnah qobliyah yang biasa kita lakukan pada 6 hari di bulan Syawal. Mengapa demikian harus kita lakukan jamaah sekalian? Diharapkan ketika kita melakukan puasa sunnah rawatib ini bisa menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita yang kurang ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mungkin banyak kelalaian yang kita lakukan ketika berada di bulan Ramadan. Itulah sebabnya dengan puasa sunnah ini semoga bisa menutupi kekurangan-kekurangan tersebut.
Jamaah sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban menurut para ulama juga merupakan Syahrul Qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Qur'an. Maka sebelum kita memasuki yang namanya Syahrul Quran, yaitu di bulan Ramadan, maka marilah kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya dengan banyak interaksi dengan Al-Quran semakin meningkatkan kualitas keimanan kita, menjadikan kita insan-insan yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membaca, mengkaji, mentadabburi Al-Quran bisa menjadikan seorang tersebut istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang kita lakukan sebenarnya di bulan Sya'ban ini. Demikian juga perlu kita ingatkan kepada saudari kita mungkin, ataupun saudara-saudara kita dan keluarga kita yang ada di rumah, ataupun diri kita sendiri apabila masih memiliki uzur ataupun halangan yang pernah dia tinggalkan, puasa-puasa yang dia tinggalkan, hutang-hutang yang dia pernah tinggalkan ketika bulan Ramadan pada tahun lalu, maka hendaknya dia bersegera untuk menunaikan kewajibannya. Karena hutang puasa yang dia tinggalkan atau uzur puasa yang dia tinggalkan pada tahun lalu merupakan kewajiban yang harus dia tunaikan. Istri Nabi SAW Aisyah, saking sibuknya mengurusi suami beliau Rasulullah SAW yang mulia dan yang ia cintai, sampai-sampai tidak sempat melaksanakan atau menunaikan hutang puasanya kecuali sudah memasuki bulan Sya'ban. Jamaah Jumat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita memasuki beberapa hari lagi di bulan Ramadan ini, marilah kita untuk memperbanyak kualitas keilmuan kita tentang ibadah-ibadah Ramadan. Karena ibadah yang dilandasi dengan dasar ilmu, dilandasi dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ibadah-ibadah yang hanya menjadi, atau puasa yang kita lakukan hanya menjadi rutinitas. Jangan sampai puasa ini hanya menjadi rutinitas tahunan kita, hanya ikut-ikut sebagian besar kaum muslimin, tetapi kita berusaha untuk terus meningkatkan bagaimana fikih tentang Ramadan, baik itu tata cara berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Sebab kenapa berpuasa bukan hanya menahan rasa haus, menahan rasa lapar saja. Ada banyak hal-hal yang harus kita jaga, termasuk menjaga hati kita, menjaga lisan kita. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bahwa ada orang yang berpuasa tidak mendapati pahala di sisi Allah kecuali hanya lapar dan haus, disebabkan karena ia tidak mampu menjaga lisannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan ini. Juga marilah kita terus meningkatkan atau menata hati kita di bulan Sya'ban ini sampai ketika kita masuk di bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kekeliruan yang sering terjadi di masyarakat kita, dia baru bermaaf-maafan, memohon maaf kepada saudaranya ketika sudah menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Harusnya kita membersihkan, mensucikan diri kita sebelum memasuki Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci. Jangan sampai banyak penyakit-penyakit hati yang masih tersisa sebelum memasuki bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan pada khutbah yang pertama bahwa bulan Sya'ban adalah bulan
yakfulu anhu katsirun minan nas, bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia, umat Islam, kaum muslimin. Dan ini merupakan fakta dan realita yang terjadi pada masyarakat kita. Di antara kita mungkin karena belum masuk bulan Ramadan, mereka sibuk untuk mencari acara-acara yang melalaikan. Rasulullah tidak melarang demikian, namun acara-acara yang terlalu over sehingga melalaikan kewajiban, melalaikan ibadah-ibadah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari keluarga kita yang sibuk mempersiapkan bekal-bekal di bulan Ramadan. Para pedagang yang mungkin menaikkan harga-harga barang sembako di pasar-pasarnya. Padahal kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk menahan kita dari lapar dan haus, bukan bulan untuk kita mempersiapkan menu-menu makanan. Sehingga banyak orang yang menjadikan bulan Ramadan ini bulan wisata kuliner dan menjadikannya dia sibuk sebelum masuk bulan Ramadan. Banyak mungkin dari panitia-panitia masjid ataupun sekolah-sekolah yang mengadakan acara-acara rekreasi dan lain sebagainya sebelum masuki bulan Ramadan. Banyak di antara kita mungkin banyak di antara umat Islam sebelum masuki juga bulan Ramadan, dia melampiaskan syahwatnya, melampiaskan untuk mencari makanan-makanan sebelum mumpung sebelum masuk di bulan Ramadan. Maka hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang melalaikan kita dari banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang lalai di bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang-orang yang kufur terhadap dua nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir khutbah kedua ini, marilah kita sama-sama memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Orang yang bakhil sesungguhnya adalah orang yang ketika disebutkan namaku maka dia tidak mau bersalawat kepadaku. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din al yahud al ghasibin wan nasara al haqidin. Allahumma ihfadh baladana Indonesia min kulli su'. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Suria wa fi Turkiya. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Suria wa fi Turkiya warfa' anhum al bala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi hadha asy-syahri wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi hadha asy-syahri wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. السلام عليكم.